Pemirsa, Bareskrim Polri akan umumkan hasil tes DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana. Sampel DNA dari Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana telah diambil pada 7 Agustus lalu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut laporan Anissa Rizkia di Bareskrim Polri. Hasil tes DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana akan diumumkan hari ini. Kami pun masih menunggu kedatangan kedua pihak dan saya pun mengkonfirmasi kepada pihak kuasa hukum Ridwan Kamil bahwasannya Bareskrim Polri telah memberikan informasi untuk datang ke gedung Bareskrim Polri untuk mendapatkan hasil tes DNA yang tengah dilakukan pada tanggal 7 Agustus yang lalu. Dan kita tahu bahwa pengambilan sampel telah dilakukan kepada tiga pihak, yaitu ada RK, kemudian Lisa Mariana beserta anaknya, di mana sampel darah dan juga sampel air liur telah dilakukan pengujian di laboratorium Pusdokes Polri. Dan hingga kini kami pun juga masih menantikan terkait pengumuman hasil tes DNA tersebut. Kita tahu bahwa sebelumnya Ridwan Kamil lah yang mengajukan permohonan tes DNA kepada Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Inisiatif itu tentunya dilakukan oleh pihak RK agar kasus ini tidak berlarut-larut menjadi konsumsi publik. Dan sampai siang hari ini juga kami pun juga masih menantikan kedatangan dan juga pengumuman hasilnya dari Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Jaka Samsa, Yudi Permana, iNews melaporkan. Jurnalis MNC Digital di Grobogan, Jawa Tengah dilarikan ke rumah sakit akibat dianiaya 2 orang tak dikenal. Sementara itu 2 pencuri sepeda motor yang dikenal sadis ditembak polisi. Dibacok wong, apa nang begitu, bacok kono otakku. Manik Priyo Prabowo, jurnalis digital iNews asal desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, sempat dilarikan ke rumah sakit Sultan Fatah Demak. Korban mengalami 2 luka di bagian belakang kepala dengan panjang 15 dan 20 cm akibat bacokan senjata tajam. Korban jatuh tersungkur di lokasi kejadian setelah dianiaya 2 pria tak dikenal dari belakang. Dibacok oleh pelaku yang saat itu pelaku berboncengan dan kena kepala. Yang luka di bagian kepala itu ada 2, satu berbentuk lurus itu panjang sekitar 15 cm, terus yang satunya lagi berbentuk hampir melingkar. Korban sempat sadar setiba di rumah sakit. Namun saat ditanya pihak keluarga, korban mengaku tidak mengetahui pasti penyebab peristiwa pembacokan. Korban masih dalam perawatan di rumah sakit. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan. Tim anti bandit Polsek Sukolilo meringkus 2 pemuda yang tertangkap tangan mencuri motor di kawasan Jalan Rungkut, Lor Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Lantaran mencoba melawan, polisi pun terpaksa bertindak tegas dengan menembak kaki pelaku yang berusaha kabur. Kedua pelaku langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat luka tembak. Sebelumnya aksi pelaku sempat terekam CCTV saat tengah membawa kabur motor milik warga. Pelaku beraksi memanfaatkan situasi sepi, lokasi yang menjadi incarannya. 2 unit motor dan sebilah parang disita petugas. Sementara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Bahar melaporkan. Seorang ayah tewas dibunuh anaknya sendiri di Sumeneb, Jawa Tengah. Sebelumnya korban sempat terlibat cekcok dengan pelaku. Sementara itu wanita yang tewas di Deli Serdang, Sumatera Utara ternyata dibunuh suaminya sendiri. Seorang pria bernama Misnayu, 59 tahun, tewas di tangan anak kandungnya sendiri di Desa Bringsang, Sumeneb, Jawa Timur. Sebelum kejadian, korban terlibat cekcok dengan anaknya hingga berujung perkelahian. Korban akhirnya tewas dengan luka parah di kepala dan perutnya. Sementara anaknya yang merupakan ODGJ mengalami luka robek di tangan dan perut.
Dari sekitar lokasi, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa gunting dan pecahan piring. Saat ini pelaku telah dibawa ke RSUD Sumeneb untuk memulihkan lukanya sebelum pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang Budi Sulaiman, 33 tahun karena membunuh istrinya di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedua kakinya dihadiahi timah panas karena berusaha kabur saat hendak ditangkap. Pelaku yang telah 2 tahun menikah ini merupakan suami keempat korban. Pelaku juga merupakan residivis sebanyak 3 kali kasus penjamretan. Sementara motifnya membunuh korban karena terbakar api cemburu saat mengetahui sang istri video call dengan lelaki lain. Melihat istrinya sedang video call, dengan orang lain. Nah, setelah melihat si pelaku menghampiri istrinya dan meminta handphone video call-nya itu untuk diambil oleh pelaku. Nah, si korban tidak terima, sebaliknya menunjang si pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Medan Labuhan melanggar pasal 340 Junto 338 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Tertangkap basah di sebuah warung makan di kawasan Menteng, Jakarta. Pencuri dengan modus geser tas babak belur dihakimi warga. Sementara motor milik penghuni kos di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan digondol kawanan curanmor beratribut ojek online. Pelaku pencurian dengan modus geser tas diringkus warga di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya aksi heroik korban mempertahankan tasnya memancing perhatian warga yang tanpa dikomando langsung menghajar pelaku. Beruntung petugas keamanan gedung datang ke lokasi dan mengamankannya. Namun warga yang masih geram terus melakukan aksi main hakim sendiri. Namun sayang meski pelaku berhasil ditangkap, seorang rekannya berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motor. Aksi pencurian dengan modus geser tas di sebuah rumah makan saat korban baru saja tiba dan memesan makanan. Pas ngambil tas saya kan bunyi nih, sedikit kayak gini. Langsung saya uber-uber dia. Dia sendiri? Berdua, ada temennya, naik motor ratu, nungguin. Motor? Enggak, lu udah berapa kali? Baru ini, Pak. Bohong, lincah lu. Mencegah aksi main hakim sendiri warga semakin tak terkendali. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku ke Polsek Metro Menteng. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Detik-detik pencurian sepeda motor yang terparkir di rumah indekos terekam CCTV. Salah satu motor milik penghuni kos di Jalan Kencana, Cilandak, Jakarta Selatan jadi sasaran komplotan curanmor. Saat beraksi, para pelaku yang berjumlah 2 orang tersebut membagi tugas. Salah seorang mengenakan atribut ojek online selaku eksekutor, sementara 1 orang lainnya mengawasi situasi sekitar. Pelaku masuk dengan santai, menjebol kunci motor dengan cara mematahkan kunci stang dan menyambung kabel bodi di bagian kolong mesin. Malingan motor apa, kehilangan apa enggak, aku nggak tahu. Taunya ini pagarnya kok kebuka semua gitu. Iyalah, khawatir lah. Takut gitu, namanya motor buat usaha. Meski pencurian motor baru pertama terjadi di wilayah tersebut, warga menjadi resah. Sementara kasus pencurian ini telah dilaporkan ke pihak berwajib. Di Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati melaporkan. Sejumlah petugas unit pengelola sampah badan air terjun ke Kali Cideng, Tanah Abang, Jakarta Pusat guna mengevakuasi sesosok jasad. Korban belum diketahui identitasnya, seorang laki-laki berusia sekitar paruh baya. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang petugas UPS badan air saat tengah membersihkan sampah di aliran kali. Sebelumnya salah satu kaki korban mengambang sementara badannya tersangkut di bawah pelampung penyekat sampah. Itu nyangkut di sekatan kita punya. Emang kita sekat sampah di situ buat kita narik sampah di situ, buat angkat sampah juga di sini. Kalau dia nyangkut di bawahnya posisinya.
Upaya evakuasi jasad korban ke daratan berlangsung dramatis mengingat ketinggian tanggul yang mencapai 3 meter. Dari hasil olah tempat kejadian perkara awal yang dilakukan petugas polisi, didapati sejumlah luka lebam pada wajah korban. Untuk sementara kita melihat ada lebam saja, namun nanti yang bisa mengidentifikasinya itu nanti kita kirim ke rumah sakit Cipto untuk dilakukan otopsi. Untuk identitasnya belum kita temukan. Siap. Ya. Luka lebamnya di mana, Pak? Luka lebamnya ada di wajah. Guna memastikan penyebab tewasnya korban, jasad dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.